Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kevin Renat dari kelas 11 MIPA 7. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem organ pada hewan. Sistem gerak hewan. Sistem gerak pada hewan dimiliki oleh spesies yang tidak menetap atau bebas. Sistem rangka hewan terbagi menjadi 3, yaitu sistem rangka hidrostatik, sistem rangka eksoskeleton, sistem rangka endoskeleton. Lalu sistem rangka hewan di darat pada dasarnya sama seperti manusia, namun bentuk tubuhnya berbeda-beda karena susunan tulang yang berbeda. Lalu sistem rangka hewan di udara memiliki struktur yang berbeda karena dilengkapi sayap dan bulu-bulu. Sistem gerak hewan di air memiliki struktur yang berbeda karena kedapatan air lebih besar daripada udara, sehingga mempersulit gerakan. Lalu selanjutnya sistem sirkulasi hewan. Sistem sirkulasi pada hewan invertebrata dan vertebrata berbeda mekanismenya. Sistem sirkulasi terbagi menjadi 2. 1. Gastrovaskuler, 2. Kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem sirkulasi pada hewan invertebrata. Pertama, porifera. Sirkulasi air terjadi melalui ostium, dan hasil pencernaan masuk ke amebosit lalu disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Yang kedua, coelenterata. Hasil pencernaan makanan secara gastrovaskuler masuk ke vakuola makanan lalu disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Yang ketiga, arthropoda. Sistem peredaran darah terbuka, terdiri dari jantung pembuluh dan pembuluh arteri yang terbuka. Yang keempat, moluska. Sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung dan pembuluh arteri terbuka. Kelima, echinodermata. Sistem peredaran darah radial dan sistem peredaran darah terreduksi sehingga sulit untuk diamati. Lalu selanjutnya sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Porifera. Dilakukan secara intraseluler, makanan yang ada di dalam air ditangkap oleh flagel sel koanosit. Makanan dicerna oleh vakuola makanan. Yang kedua, coelenterata, dilakukan secara ekstrakulikuler dan intraseluler. Dan yang kedua, makanan ditangkap oleh tentakel lalu masuk ke mulut. Yang ketiga, vermes. Pertama ada platyhelminthes, kedua nematelminthes, dan ketiga annelida. Lalu selanjutnya arthropoda. Masuk melalui mulut, menuju faring, menuju esofagus, menuju tembolok, menuju empela, menuju empedal, saluran Malpighi, menuju usus, dan menuju anus. Lalu moluska. Masuk melalui mulut, menuju faring, menuju esofagus, menuju tembolok, menuju lambung, menuju usus, dan berakhir di anus. Lalu ada echinodermata. Melalui mulut, menuju esofagus pendek, menuju lambung, menuju usus, dan menuju anus. Lalu sistem pencernaan pada hewan vertebrata. 1. Pisces. Masuk melalui mulut, menuju esofagus, menuju lambung, menuju usus, lalu ke anus. Kedua, amfibi dan reptil. Menuju esofagus dari mulut, menuju lambung, menuju usus halus, menuju usus besar, dan menuju kloaka. Ketiga, aves. Dari paru, menuju esofagus, menuju tembolok, menuju empela, menuju empedal, menuju usus halus, menuju usus besar, dan kloaka. Lalu mamalia, dari mulut, menuju faring, menuju esofagus, menuju lambung, usus halus, usus besar, dan menuju anus. Sekarang sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan pada hewan umumnya terdapat pada hewan tingkat tinggi. Sistem pernapasan pada hewan tingkat rendah. Yang pertama, porifera. Air yang masuk melalui ostium kemudian ditangkap oleh sel koanosit dan oksigen masuk secara difusi. Setelah itu, air dikeluarkan menuju askulum. Lalu coelenterata. Oksigen berdifusi masuk ke tubuh melalui permukaan tubuh yang tersentuh air. Respirasi dilakukan dengan bantuan jaringan sifonogilia yang terdapat pada gastrodermis. Lalu yang ketiga ada platyhelminthes dan nematelminthes. Filum ini melakukan respirasi integumenter. Oksigen berdifusi masuk ke tubuh dan karbon dioksida berdifusi keluar tubuh melalui kulit yang tipis. Lalu selanjutnya arthropoda. Serangga menggunakan trakea yang berhubungan dengan
stigma atau sprekel yang terletak pada ruas-ruas abdomen. Lalu selanjutnya molluska. Molluska di air bernafas dengan insang, dan yang di darat dengan paru-paru, juga dengan menggunakan mantel. Alat pernapasan tersebut berhubungan dengan jantung. Yang terakhir, Echinodermata. Alat pernapasannya dapat berupa insang, derma branchial, pohon pernapasan, tentakel pada papula, dan pinula. Sistem pernapasan pada hewan tingkat tinggi umumnya dibedakan menjadi insang, paru-paru, dan kulit. Sistem pernapasan pada hewan tingkat tinggi. Yang pertama, Pisces. Bernafas menggunakan insang yang tersusun atas operculum, branchiostega, arcus branchialis, holobranchialis, rigi-rigi insang. Amfibi. Alat pernapasan kotak berkembang dari masa ke masa. Pada saat berudu, alat pernapasannya adalah 3 pasang insang luar. Dan pada saat dewasa, alat pernapasannya menjadi paru-paru dan kulit. Lalu reptil, alat pernapasannya dan mekanisme pernapasannya sama dengan manusia pada umumnya. Lalu Aves, alat pernapasan burung, yaitu lubang hidung, trakea, dilengkapi siring. Lalu bronkus, paru-paru, pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara ketika terbang. Dan para bronki, pengganti alveolus berupa pembuluh-pembuluh udara. Lalu mamalia, alat pernapasan dan mekanisme pernapasannya yang sama dengan manusia pada umumnya. Demikian presentasi. Sekian dan terima kasih.